Asus VG279QL1A, refresh dari VG279Q dan VG279Q1A yang menurut gue worth it untuk dibahas. Video masing-masing kodenya gue taruh di card di atas ini. Selamat datang di GTA, di channel paling canggih di 2020. Thanks untuk Asus yang udah kirimin kita barang ini untuk dipinjemin review dan masuk ke GTA di top 10. Tapi Asus nggak ikutan untuk giveaway. Yang gua sendiri nggak ngerti sih alasannya apa. Apakah Asus nggak pede dengan tipenya yang satu ini atau ada alasan lain? Hanya Asus yang tahu. Anyway, kita langsung masuk aja ke monitornya. Dus monitornya ini bener-bener susah gue bedain sama VG279Q1A atau VG27AQL1A. Semuanya mirip dan tulisan kodenya cuma VG1A. Jadi kalau kalian ada beli harus jeli juga pas terima barang ya. Jangan pas pesen 27AQL1A yang 7,3 juta malah dapat monitor ini yang 4 jutaan. Lucu sih. Untuk mastiin ini ada tempelan kecil di samping dus monitornya untuk lihat detail kodenya. Aksesoris di monitor high-end kayak gini sih udah lengkap lah ya. Adapter dan kabel power, berarti adapternya nggak di dalam monitornya, jadi di luar. Manual book, kabel HDMI dan kabel DisplayPort masing-masing satu. Kita dapetin juga stand monitornya yang kalau dilihat sih kelihatan mirip banget ya sama yang ada di 27AQL1A. Tapi kalau pas gue pegang, gue ngerasa yang di 27AQL1A itu lebih padat. Oke, di sini bentuknya V, bahannya doff kasar gitu lah ya, dan belakang di sininya tuh polos banget ya guys ya. Polos, nggak ada apa-apa gitu ya. Ya, yang kembali lagi yang gue bisa bilang kalau ini beresiko jatuh ke samping itu jauh lebih tinggi dibanding yang kotak atau dibanding yang AOC belakangnya ada segitiga gitu ya. Kakinya udah langsung nempel sama monitornya dan kakinya ini gunain VESA di monitor ini yang 100x100 mm. Di situ ada logo TUF yang seperti shield gitu ya, dan ada logo tulisan TUF Gaming, dan turun lagi ada cable management yang sistemnya potekan plastik gitu. Dan dari segi fungsi sih agak kurang menarik untuk dipakai nih. Pas gue coba pakai dan mainin heat adjustmentnya, kabelnya kayak nyangkut gitu. Nggak worth it sih dipakai. Jadi gue lebih suka anggap ini sebagai pemanis estetika aja lah ya. Enak dilihat tapi nggak enak dipakai. Bagian belakang monitor ini kita bisa lihat di bagian paling atas dia bikin desain seperti lubang keluar panas gitu ya di bagian sini nih. Yang kelihatannya panjang tapi sebenarnya yang berfungsi cuma bagian sini aja nih, bagian tengah aja gitu. Kiri kanannya cuma estetika aja sekali lagi. Dan kalau gua terawang gitu ya, sampai gue mesti terawang untuk mastiin itu ada lubang, itu lubangnya itu kecil-kecil. Di sini masih oke lah, tapi desain yang ini kan sama di 27AQL1A ya, yang menurut gue kurang bijaksana di monitor 7 jutaan. Karena desain di tipe itu generate heat pasti lebih banyak ya, 1440p 170Hz gitu. Tapi lubangnya sama. Sayang banget. Ya gue agak skeptik aja lah kalau lubangnya kayak gitu, keluar panasnya nggak maksimal. Turun sedikit ada logo Asus, bagian kiri bawah ada tombol pengaturan OSD 4 dan ada satu joystick, ini nice untuk pengaturannya. Ke bawah lagi ada port di monitor ini yang udah hadap ke bawah dan ini cocok banget untuk dipakein bracket biar bisa push mentok monitor ini ke tembok. Port yang dikasih di monitor ini yang pertama port DC in, satu DisplayPort 1.2 dan dua port HDMI 2.0. Di bagian port di sini dijepit dua lubang untuk keluarnya speaker di monitor ini, dan di sebelah port tuh ada lubang lagi untuk keluarin panasnya, tapi ngadep ke bawah ya. Bagian depannya udah bezel-less tentunya ya, udah desain 2020 lah ya, dengan tebel triset bezel-lessnya di 0,7 cm standar lah untuk 27 inch. Dan ada tempelan marketing di bagian atas ini, gue dia copot letak gitu ya, jadi nggak gue pasang. Yang menurut gue paling penting untuk dibahas ya FreeSync Premium, tulisan FreeSync Premium di sini, dan ini fungsinya lebih ke arah gambarnya tetap smooth pas FPS yang bisa di generate VGA kita di bawah Hz yang disupport monitor ini. Contohnya di support di sini 48 Hz misalkan. Jadi kalau FPS tuh di bawah 48 FPS gitu, didobelin sama dia, didobelin FPS-nya jadi tetap smooth. Di sisi lain gue ngerasa fitur ini tuh nggak terlalu guna-guna banget, karena gue yakin yang mau beli monitor ini pasti udah make sure PC-nya bisa push 144 FPS atau lebih di Full HD. Ya iyalah, ngapain?
Mau kompetitif kita bro. Spek lengkap monitor ini di website Asus 27 inch, Full HD resolution, IPS panel, dan flat. Refresh rate di 165 Hz, tentunya harus pakai DisplayPort untuk capai ini, dan bisa G-Sync compatible juga harus pakai DisplayPort. HDMI di monitor ini cuma bisa sampai mencapai 144 Hz. Brightness-nya diklaim 400 nits, ini nice, dan kontras rasionya 1000:1, standar IPS pada umumnya. Color gamutnya diklaim 125% sRGB dan DCI P3-nya 95%. Panel bit depth-nya nggak ada info apapun, kita asumsi aja 6 bits plus FRC. Response time-nya di sini ditulis 1 millisecond MPRT yang menurut gue ini marketing banget, karena artinya lebih ke up to atau kondisi terbaik. Kayak kita beli paket internet lah yang ditulis up to 100 Mbps. Pas kita tes speed test ya nggak pernah nyampe kan. Hal ini kita confirm pas tes UFO. Di sini kita bisa dapetin sekitar 2-3 bayangan di belakang UFO aslinya. Yang dimana untuk panel TN yang 1 millisecond zaman sekarang bayangan ini udah hampir nggak ada ya, atau cuma 1 atau 0,5 lah ya. Panel TN tetap the best untuk competitive gaming. Support SDR10 yang kembali gue nggak bisa confirm apa-apa kecuali panel yang sedikit banget kelihatan glossy. Ya sudah lah ya. Full ergonomic stand dari Tilt, head adjustment, vertikalnya 2 arah, dan ini cukup tinggi, jadi kita nggak perlu dorong chinnya untuk vertikal. Oke, jadi kita tes sama-sama untuk full ergonomic stand di monitor ini. Di sini head adjustment nggak smooth, tapi kita bisa ngerasa kokoh, bukan yang murahan, ini yang cukup oke. Dan kalau kalian lihat vertikalnya ini nggak perlu kalian dorong chinnya, karena dia cukup tinggi ya. Ketika lu mentokin head adjustmentnya, mepet sih. Cukup mepet di ujung sini, cuma lu nggak perlu dorong chin. Kalau mau aman sih dorong chin aja. Sekitar mungkin jaraknya ke meja 0,5 cm kali ya, pas lu vertikalnya. Oh ini gue belum tertinggi. Udah belum sih? Ya udah. Habis itu untuk tiltnya cukup oke, nice. Dan vertikalnya juga masih bisa ke arah sono ya guys. Tapi yang gue sebel tuh kalau lu batasnya dia tuh kayak miring gitu, kalian bisa lihat nggak? Jadi kayak lu mesti pakai mata sendiri untuk ngukur kerataan monitor inilah kayak gitu. Dan swivelnya porosnya ada di sini. Jadi ketika lu geser-geser, nah ini ratanya di sini. Nice, menurut gue swivelnya cukup bagus lah. Ya, tinggi monitornya di posisi yang paling tinggi nih guys. Gue ukur dari atas sini ke bawah meja itu 54 cm. Dan kalau kita turunin paling bawah dari sini ke meja itu 41 cm. Dan di monitor ini juga udah dilengkapi speaker 2 watt x 2. Dan pastinya kita tes sama-sama. Oke, tadi itu pengetesannya dan itu gue maksimalin dari Windows 100 dan dari OSD 100. Gue cukup bingung sih sama Asus kalau speaker ini dibandingin sama 27AQ L1A yang harganya lebih mahal 3 juta dari monitor ini. Speakernya malah lebih bagus di sini. Suaranya lebih keluar, lebih clear, bassnya dapet, dan memang sesuai spek yang dia tulis, udah stereo. Ada harga, ada rupa kayaknya nggak berlaku di tipe ini dan 27AQ itu ya untuk speakernya sih. Aneh menurut gue. Kita tes pakai Spider X untuk confirm spek yang tadi gue udah sebutin. Color gamut kita bisa dapetin 100% sRGB, 85% Adobe RGB, 89% DCI P3, dan 80% NTSC. Nggak nyampe 95% sih P3-nya. Dengan brightness maksimum yang bisa didapat di monitor ini sampai 414,8 nits dan kontras 1230 banding 1. Tinggi sih ini untuk panel IPS. Dan white point-nya agak kebiruan di 7400 Kelvin. Color uniformity-nya di brightness 100% tuh cukup tinggi-tinggi ya, cukup ngacir gitu ya di pinggir-pinggir kanan, terutama kanan bawah bisa sampai 5,8 delta E off warnanya. Untuk luminance uniformity di brightness 100% masih oke lah, maksnya cuma 13% paling gelap. Dan ada 2 titik itu sekitar 10% lah ya, lebih dari 10%, sisanya itu di bawah itu. Yang menarik adalah color akurasinya, di mana monitor ini luar biasa akurat. Maksnya cuma 2,27 dan average-nya sangat akurat di 0,41 delta E. Nggak perlu dikalibrasi sih, ini udah kayak dikalibrasi pabrik default gitu ya. Overall rating dari data color kasih monitor ini di 4,5 dan kalian bisa lihat untuk color akurasi di monitor ini dikasih nilai sempurna yaitu 5 oleh Spider X. Baru kali ini gue lihat dikasih nilai segitu tanpa monitor dikalibrasi. Luar biasa. Hasil data color pengetesan OSD dan bleeding ada di video di atas sini ya. Kalau kalian mau lihat tinggal klik aja.
Monitor ini bisa kalian dapetin di harga 4,6 juta dengan garansi full 3 tahun. Ya Asus harus 3 tahun ya. Kayaknya semua monitor Asus 3 tahun full. Saingannya nanti ada di GTX di Top 10 di awal bulan November, monitor 27 inch 144 Hz. Kalau udah jadi nanti videonya juga gue taruh di atas sini. Posisi Asus di sini sangat menarik, terutama kalau kita bandingin pesaing paling beratnya ada di AOC 27G2 di 3,7 juta dan LG 27GL 650F di 4,3 juta. Dimana ketika lu nggak butuh speaker dan mau ngejar murah dengan garansi 1 tahun, ya lu ambil AOC. Tapi kalau mau dapetin semuanya, dan gue sih rela ya untuk beli Asus ini dengan tambah sekitar 900.000 dari AOC itu, kasih gue keamanan 2 tahun lebih panjang, full 3 tahun kan, dibandingin AOC, dan kita juga dapat plus speaker juga masih oke, dan speakernya cukup membuat gue puas. Kalau untuk desain menurut gue relatif ke masing-masing orang ya selera orang kan beda-beda. Secara build quality ini seimbang, Asus ini seimbang dengan LG, dan keduanya itu lebih baik dari AOC 27G2. Tapi kalau dari overall yang dikasih LG di 4,3 juta bener-bener menjadi nggak worth it. Kan kalau kita beli LG nambah 600.000 tuh dari AOC. Tapi ya lu nggak dapetin kelebihan apa-apa selain dari brightness di LG yang bisa sampai 479,5. Malah kontras di LG menurut gue buruk, cuma bisa dapetin di 740 banding 1. Dan color akurasinya nggak seindah AOC apalagi dibandingin ini gitu ya. Kemarin pas gue kerjain GTA di Top 10, gue tes ulang hampir semua monitor dan semuanya gue nggak limited, dan ternyata hasil di LG memang berbeda dari yang dulu pernah kita review. Bedanya kayak sedikit, atau sih gue belum bandingin. Lengkapnya nanti gue tunjukin ke kalian di GTA di Top 10 aja langsung. Akhir kata dari gue, nice banget Asus untuk kasih kita deal yang menarik di segmen ini, sehingga kita nggak perlu lagi lihat LG 27GL 650F, orang pilih 27G2 atau langsung naik ke Asus 279QL1A. Ya LG jadi nggak semenarik kemarin-kemarin. Ya sayangnya Asus nggak ikutan giveaway, entah apa alasannya. Tapi untuk monitornya ini gue bisa bilang kalian bisa dapetin segala sesuatu yang terbaik dari sebuah monitor di segmen 27 inch IPS Full HD resolution. Gaming oke, untuk editing juga mantep karena color akurasinya yang tinggi dan udah kayak dikalibrasi default pabrik dengan harga yang masih masuk akal di akhir tahun 2020 ini. Gue Eldun dari GTID, sampai jumpa di video berikutnya dan tetap